rumah orange kan cuma ini. Ini benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngucap salam kayak kita kan tamu. Assalamualaikum. Fit. Assalamualaikum. Ada kunci nih, Mas. Ya udah tunggu. Masuk kayak begitu dong. Ya kan lu bertamu sama orang. Mau. Udah pokoknya mau ke si David. Loh. Aman. Fit. Ya. Fit. Soalnya gini sih. Mau orang. Bang si David, Bang. Saya, Bang. Ya, tapi Fit. Assalamualaikum. Ada apa ya? Malam-malam berisik amat. Ada apa ini? Ini lagi pakai kamera segala ini. Saya nggak suka ya. Ini ada apa ini? Enggak, ini- Malam-malam begini. Gak istirahat orang aja. Ini Maunya apa ini? Bu, ini bener rumahnya David. Iya, emang David tinggal di sini. Terus Kenapa? Mas siapa? Lah, kamu siapa nyari-nyari David? Saya adiknya. Setahu saya adiknya cuma Dewi dan itu juga pulangnya jarang, seminggu sekali ke sini. Emang Dewi tinggal di sini juga? Iya, saya tumpangin mereka berdua di sini. Mbak ini istrinya David ya? Buat apa Mas nanya saya istrinya David apa bukan? Keluar. Ya kita nggak niat ganggu, cuma kita cari David kemana lagi, Mbak? Enggak, saya tidak mau. Mbak, Kita ngomong baik-baik dulu aja, Mbak. Enggak, maaf ya. Loh. Saya ngomong baik-baik aja, Mbak. Mbak. Terus kita cari David kemana? Boleh kasih info sedikit? Mas sama Mbak. Loh, Mbak sebentar aja, kita Kan minta. David tinggal di sini, Mbak. Ya udah kabarin David kalau kita kesini. Susah banget cuma ngasih info gitu doang. Jadi hari ini kita nggak dapetin apa-apa. David pun kabur, padahal tadi udah sempet kita ketemuin kan. Tapi satu-satunya yang tahu sih cuman Dewi. Tapi kan Dewinya udah pulang. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita tahu kalau David itu sering tinggal di sini kan. Kita bisa cari solusi lagi dan kita bisa coba cari-cari juga ke tangga mungkin besok. Kita Iya. pikirin dulu lah solusinya gimana buat besok. Ya kita cobain deh besok ke sini lagi gitu dengan Ini lu pulang, lu pikirin rencana buat besok, gimana strateginya. Ntar kalau udah dapet, kabarin kita aja. Yaudah kita balik yuk. Yuk. Nah. Yuk, mana ya? Nah, Oh iya, Arman. Halo, Arman. Ya, Mas, Mbak. masuk. Iya, masuk. Aduh, maaf ya malam-malam. Iya. Tapi kita harus buru-buru nih. Buru-buru Ya, kemana soalnya maksudnya? ini Dewi nge-SMS, tapi isinya tolong-tolong. Tolong-tolong. Saya takut ada apa-apa Loh. ini. Kayaknya penting banget. Iya, penting banget makanya. Ini Sherlock ya? Ini Sherlock di mana dia? Coba. Tuh. Dia nge-SMS, "Bang, tolongin Dewi, Bang." Dewi dimarah-marahin sama David. Kok dimarah-marahin David? David kenapa sih? Nggak tahu. Gimana? Kita mau langsung ke sana aja? Jadi langsung di sana aja deh, takut ada apa-apa dia. Juga sih pakai tolong gitu. Iya pasti ada. Tapi ya. Huh? Kakak itu siapa? Masa sih? Tadi pas berangkat nggak ada? Nggak ada. Loh? Coba kesana aja. Kayaknya serius banget sampai nunjuk-nunjuk segala. Enggak, nanti istri lu gimana nih? Tahu kayak begitu? Nggak apa-apa, saya yang mau mati. Nah, Kita gimana nih? kita ikut aja yuk. Fatih. Ntar dimarahin lagi kita. Enggak, udah ikut aja. Bilangin sama laki lu, jangan cari-cari lagi ibu gua. Oke. Awas sampai bocor ya. Gua sebarin ke tuh. Itu kayaknya kayak motornya kita tahu deh, itu mirip. Bukan siapa-siapa, Mas. Bukan siapa-siapa. Tadi ngomong sama siapa? Iya, itu David.
ngapain sih si David kesini? Pasti kamu tahu tentang si David, ya kan? Enggak, Mas. Saya nggak tahu apa-apa. Kok nggak tahu apa? Saya Mas. Mbak, bentar, aku pengen nanya. Mbak emang benar kenal sama David? Nah, soalnya kita kan selama ini nyari David, kok Mbak nggak ngomong kalau kenal David? Udah jelasinnya di mobil aja. Kita cepat-cepat, Mas. Nyarinya nih. Yuk. Nah ini kan aku nyari-nyari si David, terus nyari-nyari si ibu. Terus kenapa kamu larang-larang coba? Terus tadi si David kenapa nunjuk-nunjuk kamu coba? Pasti ada sesuatu. Kok dia tahu alamat kita ada di sini? Curiga nih. Mbak, sebenarnya ada apa sih Mbak? Jujur dong, ini suami Mbak sendiri loh. Dan jujur nih dari. Tapi Mas jangan marah ya kalau aku jujur. Iya ya udah jujur aja, gak apa-apa. Sebenarnya dulu pernah deket sama David, Mas. Deket David. Itu dulu, Mas. Aku menyesal. Kok kamu gak pernah cerita sama aku? Jujur dong. Maafin aku, Mas. Dia saudara aku loh. Ibu ngerti, Bu. Lu pasti sekarang lagi kacau banget pikiran lo, perasaan lo. Cuma nih sekarang kita fokus buat ke Dewi. Soalnya gue khawatir kenapa-napa Dewi. Berarti kamu tahu si David di mana? Aku nggak tahu, Mas. Masa gak tahu sih? Sumpah aku nggak tahu David di mana. Mbak, masa sih? David nggak ngasih tahu alamatnya ke Mbak? Enggak, Mbak. Dia nggak pernah ngasih tahu alamatnya, Mbak. Ini udah Sherlock nih, Mas. Dia bisa Sherlock lagi. Sherlock lagi, Mas. Dia udah nge-SMS lagi. Tolong katanya. Mas Bas, kita ini ya Mas Bas ya. Kita ke jalan mana nih? Jalan. Masih lurus, pokoknya masih lurus kan ini? Ya lurus di pertigaan belok kiri. Yo, ini jalan ke rumahnya itu loh yang... Si David. Ya udah Mas Bas. Aduh Mas Bas. Ke rumah yang kemarin ya Mas Bas ya? Siap. Ya udah gini aja, Mas Bas parkir, kita turun dulu aja ya. Kan nggak bisa masuk mobil tuh. Turun. Turun. Ayo. Fat. Ini bukan jalan yang kemarin ya sih? Jalan yang kemarin ya? Berisik ini di Kamu berisik. Iya. Bener, ini kan rumah yang kemarin nih kita diusir. Saya mau masuk. Bentar. Mau masuk, saya udah agak kuat, Mas. Enggak. Udah agak kuat. Bro. Dewi kenapa bisa nangis? Udah bisa tenang sih, ngomong baik-baik. Ini cewek nangis kayak begini, itu juga sih dorong. Pak pulang lah. Ngapain juga cewek? Ibu mana? Ibu mana? Bang Arman ibu udah meninggal kabar yang lalu. Gimana ini, Rojil? Maafin Dewi udah kasih tahu sama Abang. Dewi
Maafin gua, Man. Gua belum sempat balas budi sama ibu. Makamnya di mana? Bila masa Kenapa semuanya udah pada jujur sama gua? Maafin gua, Man, maafin. Udah terlambat. Maafin gua, Man, maafin. Udah, yang penting kalian udah saling memaafkan. Walaupun berat, yang penting lo udah tahu yang sebenarnya, Man. Tapi belum sempat balas budi, Man. Yang penting lo ikhlas sekarang, Man. Udah gak bisa apa-apa lagi kecuali mendoakan yang terbaik, Man. Karena gue yakin banget nyokap lo pasti pengen kalian semua akur. Walaupun berat, itulah kenyataan kan. Cuman yang penting mereka semua udah bisa jadi satu lagi dan saling memaafkan. Dan juga udah saling jujur satu sama lain kan. Apapun itu kenyataannya walaupun buruk, apalagi adik kakak, ya kan? Itu benar-benar harus saling ngerangkul. Jangan sampai malah jadinya konflik dan banyak hal yang ditutupin, ya kan? Emang sih ya, keluarga nggak harus terikat darah. Siapapun bisa jadi keluarga kita, asalkan kita dekat dan saling menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa surat yang keempat ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih." Saudaraku yang dimuliakan Allah, maksud dari ayat ini diantaranya adalah apabila kita iri, dengki, atau hasad kepada orang lain atas penerimaan nikmat dari Allah, maka sesungguhnya kita bukan iri kepada orang tersebut, tapi kita iri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang sudah mengatur rezeki, Allah lah yang sudah mengatur segala keadaan yang Allah sudah atur dalam kehidupan ini. Dalam tayangan tadi kita saksikan, ada seorang saudara menghalangi saudaranya untuk menziarahi ibunya. Kita tahu bahwa berbuat baik kepada orang tua, apalagi ibu, adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan birrul walidain ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu adalah satu dosa dan kemungkaran apabila ada seseorang menghalangi seseorang untuk mengunjungi ibunya. Karena ini adalah merupakan ibadah dan kebaikan. Ini adalah merupakan ketaatan. Berarti orang yang menghalangi seseorang untuk mengunjungi ibunya adalah seorang yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dalam tayangan tadi banyak seorang yang berlaku misalnya kasar, berjudi, dan segala perbuatan kemungkaran adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Namun alhamdulillah, akhirnya selalu di ujung ada maaf. Ada keinginan untuk meminta maaf. Dan ada keikhlasan dan kerelaan seseorang untuk menerima maaf seseorang. Dan ini adalah merupakan kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.